Nah, sekali lagi selamat sahabat semua, selamat sore. Kita akan memulai acara pertemuan pada sore hari ini di acara di Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu kesaksian penyintas COVID-19 dan juga mereka yang sudah divaksin ya. Dan juga memberikan motivasi, acara ini memberikan motivasi kepada mereka yang sakit agar segera sembuh ya, karena mendapatkan semangat dari kita supaya mereka lekas sembuh, baik yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung saat ini, di kamar yang sedang berobat, dan juga mereka yang menyaksikan melalui Zoom meeting ini, ataupun nanti yang akan menyaksikan melalui rekaman yang ada. Jadi kita akan memberikan motivasi dan kehadiran kita semua akan menjadi berkat bagi mereka yang sakit ya. Membuat mereka menjadi semangat, ada orang yang memperhatikan gitu. Jadi terima kasih juga saya untuk Rumah Sakit Advent Bandung, kepada tim kreatif yang dikoordinasi oleh Bapak Joko Santoso. Terima kasih, dan saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, kemudian doa buka untuk acara ini. Saya mohon kesediaan dari Bapak Nofri Langitan untuk berdoa. Puji Tuhan untuk lagu yang sangat bermakna ya, bahwa jadikanlah kita sebagai saluran berkat bagi semua orang. Dan kita akan memulai dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Bapak Nofri Langitan. Selamat sore. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, bisa lebih keras lagi? Baik. Ya, cukup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini, jam yang indah ini, kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima sebagaimana kami ada. Kami berkumpul di acara Rumah Sakit Advent Bandung yang dipandu oleh Ibu Peggy Iskandar Wowor. Kami siap untuk mendengarkan kesaksian yang mana
Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami siap mendengarkan renungan tutup sabat. Ampunkan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, terima kasih Bapak Nofri Langitan untuk doa buka yang sudah dilayangkan. Ya, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Ini ada satu keluarga, mereka penyintas COVID dari keluarga Gasing. Dan kemudian nanti ada lagi dari Bapak Daniel Sitompul. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana waktu mereka itu terpapar, dan kemudian nanti akan ada konsultasi oleh Dr. Rudi Satigi. Ya, saya berharap Dr. Rudi sudah bersama-sama dengan kita nanti ya. Saya akan panggilkan terlebih dahulu adalah Bapak Daniel dulu ya, Daniel Sitompul. Pak Daniel Sitompul boleh bergabung bersama-sama? Oke, selamat sahabat, saudara kita semuanya, Peggy. Iya, selamat sahabat. Oke, Pak Danielnya belum di spotlight ya. Sebentar. Oke. Iya, oke, sudah di spotlight, tapi videonya belum terbuka ya? Oh, di saya sudah. Oh, kenapa saya belum bisa lihat ya? Baik. Ya udah, di Peggy yang ini deh, spotlight. Iya, coba saya. Iya, nggak apa-apa, langsung saja, nanti juga mungkin kelihatan ya. Ya, Pak Daniel. Ini malah jadi keluar Pak Nofri ya. Pak Danielnya mana? Sebentar. Saya bantu, Bu, saya bantu. Ya, Oke. terima kasih. Oke. Ya. Ya, selamat sahabat, selamat sore Pak Daniel Sitompul. Selamat sahabat, saudara kita semuanya, Iya. Peggy. Iya, ini belum hilang lagi, tapi nggak apa-apa. Pak Daniel, kapan terpaparnya waktu itu? Ya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, sebetulnya sudah cukup lama ya, sudah bulan Agustus tahun lalu. Awal Agustus tahun lalu, itu pada dimulai di sekolah sebetulnya. Jadi oh, di sekolah? Iya. Kena dari mana? Waktu itu nggak pakai masker mungkin ya? Ya, kami semua datang pakai masker. Aha. Lalu? Ada rapat awal tahun ajaran ya, itu tanggal 20 Juli waktu itu. Namanya tidak mengerti apa-apa ya, kami datang saja. Sesuai dengan prosedur, pakai masker, kami pakai masker. Tapi memang waktu di bawah itu satpam tidak semua diukur suhu. Jadi merasa aman-aman saja. Aman-aman saja. Kami semua naik ke aula, kami rapat. Seperti itu. Tapi waktu selesai pulang aman-aman gitu. Tetapi rupanya ada rapat yang kedua ya. Rapat yang kedua itu 2 minggu setelah itu. Setelah rapat yang kedua itulah baru ada rekan guru yang merasa sudah tidak enak badan. Bu guru waktu itu, ada 2 lagi sekaligus. Waduh, lalu? Nah, waktu itu saya sedang ke Bandung lah ya. Belum ada rasa-rasa tuh, atau sudah ada? Belum, karena sudah karena sudah dikasih tahu bahwa ada guru yang merasa tidak enak badan, jadi kami waktu itu ada rapat malam hari pakai Zoom untuk ada instruksi dari pimpinan untuk semua dites COVID, baik yang rapid maupun yang swab. Itu ceritanya. Jadi malam hari itu kami pulang hari Minggu sore itu dari Bandung. Disitulah saya sudah mulai merasa seperti udah nggak enak badan. Dan hasilnya? Belum. Oh, belum.
Belum. Waktu itu guru-guru teman saya, guru yang sudah duluan merasa tidak enak badan itu, mereka akhirnya swab hari Senin, hasilnya setelah Rabu keluar semuanya positif. Jadi Wow. kenanya semua satu keluarga. Wow. Jadi Suami klaster istri, keluarga ya. ya suami istri. Saya langsung balik lagi hari Jumat ke Bandung. Hari Seninnya itu tanggal berapa ya, 4 Agustus kalau nggak salah tuh. Kami ke Rumah Sakit Advent dan langsung saya ikut. Yang pertama rapid test dulu. Ya, rapid test, hasilnya keluar setelah beberapa jam. Langsung kami diarahkan ke dokter Rudi Satigi. Yang tahu apa, kami konsultasi ya cukup lama karena dia yang ahli di situ, kata staf rumah sakit. Dia memang ditugaskan pemerintah di Rumah Sakit Advent untuk spesialis untuk COVID. Gitu. Jadi kami ke dokter Satigi dan konsultasi apa yang harus dilakukan. Dan dirawat waktu itu? Setelah konsultasi dicek semuanya data-data hasil lab itu. Jadi dia langsung kasih pilihan mau dirawat atau mau di rumah. Wah, gimana ini dok? Mungkin Ya, karena ini ya, karena nggak terlalu parah ya ininya. iya, jadi menurut dokter, saya nggak ngerti itulah hasil-hasil itu. Dia hanya bilang, Bapak punya ini masih bagus, jadi kita lihat dulu lah 5 hari ya. Jadi dia kasih obat, dia kasih pilihan lagi obat yang gimana. Saya bilang yang paten aja lah. Memang dikasih obat yang paten yang mahal ya. Nah, di cover asuransi saya bilang yang bagus aja dok. Dan memang dikasih obat yang paten banget gitu. Luar biasa obatnya tuh. Tentu dengan pertolongan Tuhan juga ya. Jadi nggak dirawat ya? Iya, jadi isoman aja ya, isolasi mandiri isoman di aja rumah. dulu. Jadi di Bandung ya, di rumah adik. Tapi saya belum yakin. Jadi saya bilang sama istri, kita hari Senin depan kita ke RSA lagi di swab yang full. Oh jadi suami istri kena nih, istri Ya, juga? Enggak. Kami waktu hari pertama kami datang, semua anak-anak istri tes semua negatif, hanya saya. Oh, langsung pisah deh itu ya, langsung jaga jarak. Iya. Nah, di hari Senin yang minggu depannya itulah saya cek lagi, diantar dan langsung swab yang PCR. Ini ya, yang PCR itu hari Rabu. Saya sudah siap sih, kalau memang positif ya saya siap. Dan hasilnya? Jadi Rabu malam itu sedang Rabu malam ya pakai Zoom, tiba-tiba telepon masuk. Saya lihat, wah ini Rumah Sakit Advent. Langsung istri jawab, rupanya Dokter Grace ya di bagian lab kan. Kebetulan kami sudah kenal Dokter Grace lama ya. Dulu dia pernah di Salemba karena ngambil spesialis di UI. Jadi anak-anaknya juga dengan anak kami ikut core sama-sama. Jadi sudah akrab sehingga istri saya berbicara dengan beliau lama juga sekitar 1 jam untuk konsultasi ke depan ini gimana. Karena hasilnya positif. Oh, masih positif. Tapi ada tetapinya kata dia. Apa namanya? Saya punya imun sudah tinggi. CT-nya ya, Pak? Ya, CT-nya sudah meningkat ya, sehingga nggak lama lagi sembuh itu. Ya, jadi bilang, Bapak isoman lagi lah ya, 2 minggu lagi. Ini pasti sudah bagus ini. Oh, puji Tuhan saya bilang. Nah, itulah. Nah, selama isoman gitu, selain minum obat, apa yang dilakukan? Tentu yang pertama, hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang kita harus yang nomor 1 ya. Rekonsiliasi ya. Jadi saya mengaku dosa dulu sama Tuhan. Oleh karena saya anggap saya ngelalai. Saya terkena. Anggap seperti biasa saja. Jadi kita tidak betul-betul menjaga jarak. Ya. Jadi ini adalah kecolongan. Ya. Jadi saya minta ampun. Itu dulu saya lakukan. Saya minta ampun. Tiap malam kebangun jam 2 pagi, saya berdoa, saya bilang Tuhan minta ampun.
Jadi saya minta ampun dulu, lalu Tuhan, sebagaimana janjimu di Mazmur 91, ya, Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk melindungi umat-umat Tuhan. Itu aja saya punya doa setiap malam. Dan puji Tuhan didengar ya sama Tuhan ya, berarti Tuhan masih Iya. sayang ya. Dan Iya. ajaibnya di rumah itu ada mertua saya, sudah 81 tahun, saya udah takut nih, aduh ini kalau udah kena gimana. Jadi puji Tuhan sampai sekarang aman. Aman semua ya, puji Tuhan. Ya, waktu di rumah isolasi mandiri itu nggak ada yang namanya demam atau batuk, sesak napas nggak ya? Oh, yang gejala saya batuk. Oh, batuk. Dan sempat selera makan berkurang. Penciuman? Penciuman masih normal. Masih normal, cuman rasa udah nggak rasa mungkin ya? Rasa masih bisa. Masih, oh pasti termasuk ringan ya? Iya. Nah, waktu itu pertama kali terpapar mungkin pakai maskernya masker kain ya, jangan-jangan. Iya, lupa juga. Masker. Iya, masker kain jangan-jangan ya. Iya, oke. Saya sih belum mengikuti protokol dengan baik. Iya, jadi masker kain itu ternyata kurang efektif ya, efektif, apalagi zaman sekarang. Betul. Jadi sekarang sudah bebas, sudah jadi penyintas dan boleh memberikan kesaksian kemanapun bahwa COVID itu pasti bisa sembuh ya. Yang penting kita semangat dan juga hubungan dengan Tuhan harus diperbaiki. Terima kasih ini Pak Daniel, ini kesaksian yang bagus sekali ya. Pikiran positif. Iya, pikiran positif ya. Selalu bernyanyi. Nah, karena suka nyanyi jadi selalu bernyanyi. Ya. Dan pastikan enggak pada saat mau minta sembuh, tapi sudah sembuh. Benar. Itu harus terus ya dilakukan ya. Ya, seperti orang channel ya, besok ada puji-pujian, kita semua harus hadir gitu. Harus hadir ya. Harus kuat. Iya, supaya bergembira ya, puji-pujian penuh sukacita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Stompul untuk sharingnya. Ya, nanti kita akan kembali lagi, tapi sekarang saya akan panggilkan dulu keluarga Gasing ya, bersama-sama. Keluarga Gasing bisa di spotlight sama-sama kita di sini. Ya, kita tunggu. Jadi tuh waktu itu Pak Daniel makanan di rumah dipisahin dong, piring, alat makannya pisah ya dengan orang rumah ya. Tentu. Dan nggak keluar kamar, itu di kamar terus ya? Sebetulnya sih hanya ada hari tertentu, hari Minggu, kami lihat situasi kosong. Jadi kami sempat diantar ke daerah Lembang lah ya, tapi tempatnya yang sepi, gak ada orang, atau orangnya sangat sepi, supaya kami hirup udara segar, supaya batuknya juga berkurang itu. Oh, puji Tuhan ya. Iya, Pak Joko boleh di spotlight keluarga Gasing. Nah, sambil kita menunggu, saya akan wawancara dengan keluarga Gasing. Saya mau mengumumkan sekali lagi kepada mereka yang mau didoakan, mungkin dalam keadaan sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau teman, boleh tuliskan namanya di chat room. Nanti Pendeta Samuel Simorangkir akan berdoa bagi mereka yang sakit, ataupun yang mempunyai pergumulan, boleh dituliskan di chat room. Nanti akan didoakan. Dan kepada Pendeta Samuel Simorangkir, boleh lihat di chat room nama-nama yang nanti akan didoakan. Baik, selamat sore Ibu Debbie dan Pak Gasing. Selamat sore semua. Terima kasih ini sudah bersedia untuk memberikan kesaksian ya, pengalaman ya sebagai penyintas COVID ya, COVID-19. Boleh tahu siapa duluan nih yang kena? Yang duluan sebenarnya kami nggak tahu yang duluan siapa. Karena saya sudah boleh mulai awalnya. Silakan. Boleh. Jadi kami itu terpaparnya, kami baru terasa itu di atas tanggal 23 Desember. Memang sih selama itu kami ada melewati orang-orang yang terpapar, mungkin ya kami tidak tahu apakah dari situ atau tidak, karena salah satu besan saya juga ada kena COVID waktu itu tanggal 22 Desember.
dan memang dinyatakan meninggal karena COVID, tapi kami tidak menyatakan bahwa itu dari beliau. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, awalnya itu tanggal 20, memang pada waktu itu anak-anak sudah memberitahukan, Papa Mama harus swab. Memang karena sudah kondisi kita selama ini mungkin dengan orang-orang yang terpapar. Oke, kami waktu itu tanggal 28 kami pergi swab di Kemayoran. Tapi bukan swab, antigen ya. Antigen. Nah, di situ dinyatakan kami positif berdua. Tapi saya sebenarnya tidak merasa apa-apa. Saya ada gejala. Saya tidak tahu gejala, saya tidak. Katanya gejalanya itu penciuman, makan berkurang dan lain-lain. Tapi saya tidak merasakan sesuatu. Tapi suami kok dia tiba-tiba dia rasa batuk. Dia batuk, lalu dia merasa berkurang makannya berkurang, nafsu makan berkurang. Dan saya ukur suhu badannya lumayan tinggi, panasnya. Oh, demam ya? Nah, demam juga. Cuma yang dia tidak tahan di sini adalah batuk. Karena dia batuknya itu dia rasa kayak perutnya ketarik-tarik di dalam perut, kayak tarik ya, itu yang dia nggak tahan. Memang akhirnya kami ambil kesimpulan di tanggal 29 yang dia nggak paling tahan, tanggal 31 malam. Dia sudah menyatakan saya sudah nggak tahan, harus cari rumah sakit. Malam tahun baru, saya suami sama anak saya Vicky keliling ke Jakarta, semua penuh. Wow. Penuh semua rumah sakit, tolak. Lalu jam 2 malam lah ya. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tunjukkan rumah sakit yang benar, bukan baik ya, yang benar, yang saya bilang sama Tuhan. Tuhan tunjukkan rumah sakit yang benar untuk suami hambamu. Tiba-tiba dari bawah, kebetulan kami tinggal di apartemen, jadi dibilang, Bu, suruh bapaknya pulang aja. Karena rekomendasi dari puskesmas sudah menyatakan penuh. Oke. Pada waktu dibilang pulang ke rumah, enggak tahu perasaan saya lega. Lalu Tuhan jawab kali doa saya, pulang. Suami pulang tanggal 31 malam. Ternyata dia bilang harus ke Bandung. Dia ngomong sendiri, saya mesti ke Bandung. Tapi waktu itu saya bilang, kalau ke Bandung, kita harus reservasi dulu. Dan kedua, kami takut di jalan itu ada checkpoint. Sementara kami ini sudah dinyatakan positif. Takutnya enggak bisa masuk, pikiran saya seperti itu. Jadi saya teliti. Ada beberapa dokter di jemaat kami, saya tanya, kalau kami ke Bandung, kira-kira ke Bandung di jalan ada checkpoint enggak? Enggak ada tante, jalan aja. Sepertinya tidak ada, jalan aja tante. Lalu saya bilang, Pak, kita ke rumah sakit Bandung. Dia masih sempat nyaut, kok saya agak lega ya, enggak usah deh man, enggak jadi. Padahal saya sudah reservasi, ada melalui salah satu orang di sana, sudah mendapatkan tempat 2, saya sama dia sebenarnya. Enggak jadi, akhirnya keputusannya harus pergi tanggal 1 ya Pak? Tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari pagi-pagi kita berangkat ke RSA. Saya tetap berdoa sama Tuhan, mau ada tempat, mau tidak ada tempat, yang penting saya sudah datang. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan rumah sakit yang benar. Itu pikiran saya, di pikiran saya. Walaupun waktu kami sampai di sana, anak saya Vicky kebetulan dia juga baru selesai masa isolasinya. Waduh. Ya, sebenarnya waktu masa isolasinya berakhir itu pada saat mertuanya meninggal. Pada saat mertuanya meninggal, itulah masa isolasinya berakhir. Tapi kan transisinya masih ke belakang, dia harus antar kami orang tua, dia tidak kasih kami orang tua pergi sendiri, dan kami juga takut naik kendaraan umum, takutnya tidak ada yang mau terima, gitu kan. Akhirnya anak saya ambil keputusan, iya mama, kami antar. Pergilah kami sampai di UGD,
penuh, full house. Lalu saya ada berdiskusi sama ada salah satu teman di sana, bagaimana ini, tolong bisa nggak, saya desak harus, karena saya sudah nggak tahan lihat suami saya ini udah nggak kuat dia. 3 jam, 4 jam baru kami dapatlah di UGD yang di luar. Pun kami dapat UGD yang di luar, yang khusus 2 orang. Nah, sampai di sana, apapun itu saya tetap bersyukur sama Tuhan. Sampai di dalam, udah kami ditangani, di situ sudah ada fotonya, kami langsung di swab, kami benar-benar ditangani dengan baik di sana dari pihak medis di sana. Proses pemeriksaan kami sampai jam 9 malam. Dengan ada paru-paru semua. Kata dokter, ini kira-kira jam 1 malam baru ada hasilnya. Nah, pendek cerita, jam 1:30 dokter datang ke ruangan kami, menyatakan bahwa suami positif, saya negatif. Oh, bisa begitu ya? Makanya itulah saya negatif. Lalu saya bilang, dokter, saya ini hasil 2 hari lalu ini saya positif antigen. Itu katanya tidak efektif, Bu. Yang itu harus dari darah dan paru-paru. Ya, oke lah, itulah dokter sudah simpulkan gitu, itulah yang kami percaya. Nah, sekarang suami saya ini dia itu paling takut di rumah sakit. Tidak pernah dirawat seumur hidup. Jadi dia pernah dirawat di RSA sama dokter Alvin, cuma karena dia kena saraf kejepit. Dan tidak diapa-apain, tidak disuntik. Memang dia sudah bilang sama dokter Alvin, saya tidak mau disuntik dokter, saya tidak mau diinfus. Pokoknya yang berhubungan dengan injeksi dia tidak pernah mau. Dan tidak pernah. Jadi enggak tahu sekarang dia kayaknya semangat, cuma agak takut dia sendiri. Jadi waktu dokter bilang, Ibu, kita mau kasih, Ibu ada lambung. Saya memang ada lambung, penyakitnya lambung. Nah, jadi Ibu kalau kita mau cari tempat, Ibu di ruangan yang normal, penyakit umum bukan COVID, Bapak tidak ada 1 kamar. Jadi tunggu. Akhirnya adalah teman di sana bilang, Baby, kamu pulang aja, kamu kan tidak apa-apa. Jadi saya ambil kesimpulan, oke, dokter saya boleh pulang? Boleh, Ibu boleh pulang. Tapi itu sudah malam, besok malam, saya bilang besok pagi aja saya pulang. Jadi saya 1 malam di guest room. Nah, akhirnya suami masuk. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana kami proses mengalami ini. Perasaan saya tuh memang sangat takut. Saya tidak pernah takut dengan penyakit lain. Saya sudah pernah dioperasi. Saya tidak pernah takut, tapi penyakit ini memang benar-benar menakutkan. Kenapa saya bilang menakutkan? Karena sudah ada di bayang-bayang saya. Belum lama kami kehilangan saudara, istilah biasa saya belum lama meninggal. Terus suami saya terpapar COVID, itu sudah kebayang di saya. Nah, sampai sekarang saya masih merinding. Saya bilang, Tuhan, jangan kau ambil lagi suami saya. Saya bilang begitu. Pikiran saya ini COVID itu pasti buntut-buntutnya mati. Saya bilang begitu. Itu sudah di mata saya. Tetapi saya enggak tahu, tiba-tiba kaki saya ini yang bergerak sendiri harus bertelut. Saya bertelut hampir 1 jam. Yang saya minta itu tadi, dokter, Tuhan tunjukkan rumah sakit yang benar. Saya tidak tahu itu rumah sakit apa karena belum ada kepikiran saya ke RSA Bandung. Tapi akhirnya kami nyampe di rumah sakit Bandung. Walaupun kendalanya memang pasien memang banyak, karena waktu kami ke sana juga memang weekend, jadi memang tidak ada jadwal pulang pasien. Jadi itulah yang menghambat sehingga kami terlambat masuk UGD. Tapi yang saya mau sampaikan ini, saya bersyukur sekali sama Tuhan, bersyukur sekali kepada RSA Bandung ini yang begitu penanganannya lumayan bagus banget. Karena kalau enggak salah dokter siapa tuh yang ada di pihak IGD, dia benar-benar menangani dengan baik. Dia memberikan kami semangat. Tidak usah takut, Bu. Tidak usah takut, Pak. Mau sembuh kan? Iya, mau sembuh. Udah enggak usah takut.
Tadinya kami sudah takut, aduh ruangan IGD-nya seperti ini gitu. Aduh, bukan tambah sembuh nanti tambah. Tapi saya bilang sama suami, harus kuat. Kita harus kuat. Tetap berdoa ya. Itulah saya bisa sampaikan. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah doa. Doa ya. Kita Nah, kepada waktu Tuhan, benar-benar kita minta dengan kita benar-benar penyerahan ya. Iya. Ya. Itulah karena saya tidak tahu. Karena di bayangan saya itu COVID itu kalau orang sudah kena COVID buntutnya lewat. Iya. Tapi saya sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi saya yakin Tuhan masih menyayangi kami. Itu aja. Amin. Apapun bagaimana bentuk apapun sayangnya itulah jalan Tuhan. Itu yang saya mau ceritakan. Penanganan selama kami sakit. Mungkin Pak Gasing boleh menyampaikan selama dia di rumah sakit 14 hari. Iya. Pak Gasing gimana tuh pengalamannya selama di rumah sakit? Apa saja yang dilakukan di sana? Ya, baik, terima kasih saudara-saudari semua yang ada di dalam room ini. Memang saya paling takut dengan alat injeksi dan infus karena kalau saya diinjeksi atau diinfus, saya berkuat dengan saya punya fisik tenaga, jadi memang repot para tim medis dan dokter. Akhirnya setelah melalui perawatan, ya saya pasrah aja. Dan selalu saya berdoa, oleh karena apa? Saya memang berpikiran, saya ini adalah COVID, kalau dibilang sedang, tidak. Kalau dibilang berat, tidak. Antara sedang dan berat. Cuma tidak dipakai ini, alat pernapasan. Penapas. Iya, jadi makannya itu, aduh nggak bisa makan ini. Bayangkan aja, turun berat badan di Rumah Sakit Bandung jadi 54. Padahal normalnya saya sebelum masuk, sebelum COVID 70. Wow, ini, banyak sekali turunnya 16 kilogram. Sekarang baru normal kembali setelah 3 bulan. Jadi setiap infus yang masuk ini dalam satu hari saya tahu lebih kali 10 botol ya. Jadi ada satu yang saya paling takutkan kalau sudah itu tiba saatnya adalah untuk infus untuk mematikan virus di pulmo paru-paru. Nah itu perih dan aduh perih sakit banget. Bisa sejam. Pada malam ketiga ini kok sudah berapa kali ditusuk sana ganti-ganti, saya sudah takut. Oh Tuhan, lebih bagus saya meninggal aja atau mati aja, saya nggak lagi. Iya terus terang, karena saya tusuk sana tusuk sini karena dia berdarah, infusnya. Dan pada akhirnya saat itu tengah malam pergantian kalau nggak salah ada 3 jam itu tidak ada perawat, nggak ada dokter, jadi dipasang dulu. Tunggu yang lainnya karena ada istirahat 2 atau 3 jam. Saya lihat ini kok, aduh Tuhan, tolong saya Tuhan. Ini kok tidak jalan dipunya. Saya ketok-ketok sendiri, saya pegang seperti nggak bisa. Saya berdoa, Tuhan jika memang Engkau ada, maka tolong mukjizatmu, jalanlah Engkau infus. Tuhan amin, jalan itu infus. Karena saya takut pasti begitu datang lagi para medis, dipindahkan lagi, ditusuk lagi, berdarah lagi, bengkak lagi. Ini bengkak sakit banget itu, berulang-ulang. Nah, dengan demikian, pada memasuki hari keempat, hari kelima, barulah, aduh puji Tuhan luar biasa ini Rumah Sakit Advent Bandung. Mulai makanannya, tadinya saya tidak bisa makan, akhirnya malah cuma sanggup cuma sedikit. Satu box itu sedikit banget, selalu mau makan. Minta ke anak-anak, karena saya minta di Debbie, di Jakarta nggak mau. Saya telepon Vanessa di Filipina. Vanessa tolong dong, orderkan makanan. Makanan apa Pak? Pokoknya enak-enak. Baru lagi datang. Jadi selera makannya jadi meningkat di akhir-akhir ya? Iya, hari kelima. Hari kelima. Jadi berapa lama dirawat di rumah sakit? 14 hari. Oh, 14 hari ya. Baru begitu keluar itu hasilnya sudah negatif ya? Iya, sudah negatif ya? Belum. Belum? Saya punya apa? Itu saturasi. Iya, itunya saturasi oksigennya atau bukan yang saturasinya, CT-nya. CT-nya masih 26-27. Dinyatakan oleh dokter Satigi, tetap aja keluar, Pak. Itu dia kayak sudah bangkai, dia sudah mati. Bagaimana saya mau pulang ke rumah saya ya? Warga saya, apalagi saya minta maaf, saya selaku ketua RT,
Oh. Aduh, saya gimana ini? Jadi sudah dipasang, begitu sampai di unit sudah dipasang yang kertas gede. Sudah diisolasi, Bapak sebagai ketua RT, Bapak Muhammad Runggasing, tidak boleh keluar ya selama 12 hari ke depan. 12 hari. Debbie di Cibubur, harus. Saya sendiri. Jadi makanan diorderkan terus. Layanan di sana tiap hari. Jadi 12 hari setelah keluar dari rumah sakit masih isolasi mandiri selama 12 hari ya? Iya. Oke. Dan jadi setelah saya juga waktu saya dari rumah sakit pagi itu dari Bandung tanggal 5 saya pulang dari Bandung, saya tidak langsung pulang ke rumah. Oh. Karena di rumah ini kami ini di unit kami ini harus disemprot dulu. Jadi saya tidak langsung masuk. Jadi waktu Vicky anak saya jemput, saya langsung ke rumah anak-anak ke Cibubur. Tapi saya bilang sama dokter ini saya langsung ke rumah anak. Saya tidak masalah, enggak masalah. Jadi disitulah saya berdoa juga. Tuhan, saya mau ketemu dengan cucu, mau ketemu dengan mantu tidak pernah keluar kan. Saya punya baby. Tuhan tolong berikan saya kesehatan. Tapi puji Tuhan, saya di Cibubur selama suami di Bandung, saya di Cibubur, saya ketemu suami, ketemu di satu rumah ini 1 bulan, 1 minggu baru saya sama-sama dengan baru sama-sama ya dengan keadaan yang sudah membaik ya, sudah negatif. Waktu dia di rumah sakit, dia suka bercerita video call, saya suka cek terus monitor lagi ngapain Pak. Ini saya lagi di balkon mau jemur panas matahari, puji Tuhan. Pokoknya kalau saya dengar suaranya sudah baik-baik, udah baik ya. Terima kasih. Nah inilah yang saya mau konteks di sini adalah bagaimana Tuhan memberkati rumah sakit kami yang di desa Bandung dan pelayanannya memang bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan memang banyak yang mendukung, kami harus ke sana juga. Dan memang saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan rumah sakit yang benar, bukan yang baik. Saya bilang sampai saya tidak sadar loh, kok saya bilang yang benar. Apakah di rumah sakit di Jakarta ini tidak benar? Saya bilang gitu, tapi tidak tahu lah itu yang dari mulut saya. Iya. Ya, itu yang saya terima kasih Pak dokter yang ada di RSA Bandung, khususnya Dokter Rudi. Iya. Semua para medis yang di IGD ya. Baik pelayanannya. Terima kasih Ibu Debbie dan Pak Gasing untuk kesaksiannya yang sudah menguatkan kita semua yang mendengarkannya ya. Karena hanya kepada Tuhan ternyata segala sesuatunya kita harus datang. Itu sebabnya sekarang sudah sembuh kita semua, jangan tinggalkan Tuhan ya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan panggilkan mereka yang sudah divaksin, dan terima kasih untuk Ibu Debbie dan Pak Gasing untuk kesaksiannya. Pak Gasing itu udah divaksin pertama. Udah divaksin juga ya? Iya. Pertama, kapan divaksinnya Pak? Tanggal 18 Maret. 18 Maret. Itu divaksin, itu foto divaksin. Oh, tadi fotonya divaksin. Oh, puji Tuhan. Gimana rasanya waktu divaksin? Ya, jadi waktu dipanggil oleh rumah sakit Rajak yang di Paseban, itu bukan saya karena institusi dari pendidikan dari sekolah Pertanian Salemba, tetapi karena ada mantan anak murid dulu di SMA yang ada di Glodok, itu juga ketemunya tiba-tiba, Guru, kalau boleh, Bapak sekarang sudah umur berapa? 963. Yang benar Pak. Iya 63. Kirain belum 60. Saya bilang, iya 63. Oke, datang ke rumah sakit. Saya datang cuma bawa KTP kakak, langsung pemeriksaan semuanya bagus, langsung saat itu juga saya divaksin, dan rasanya cuma pegal kira-kira 3 jam setelah sampai ke rumah. Pegal itu bekas suntikannya kurang lebih cuman kira-kira 10 sampai 12 jam. Setelah itu tidak ada lagi. Oh, cuma pegal aja ya? Pegal aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Gasing. Ya, sama-sama. Di sini saya lihat ada yang sudah divaksin, ada Dr. Reynold nih.
Dr. Reynold sudah divaksin. Terus siapa lagi nih Pak Joko yang sudah divaksin? Boleh ditampilkan. Yang sudah divaksin. Nah, ini ada Dr. Alvin juga. Dr. Alvin sudah divaksin. Iya. Tadi ada Dr. Reynold, mana ya? Dr. Reynold sudah hilang. Tadi ada saya lihat di... ini Dr. Reynold Malingkas. Dr. Reynold bisa bergabung? Ya. Dan siapa yang sudah divaksin boleh bergabung? Oke, saya akan panggilkan dulu. Ini Dr. Agli ya. Dr. Agli Agu. Ya, sambil Pak Joko siapkan yang sudah divaksin, saya mau berbincang dulu nih dengan Dr. Agli Agu ya. Juga Dr. Alvin Rantung, kalau sudah ada boleh juga sama-sama. Sudah. Sudah. Selamat sahabat Dr. Alvin. Selamat sahabat. Ini sorry habis bicara tadi di Zoom yang lain. Iya pasti. Ini dokter-dokter lagi laris manis nih. Bicara di sana sini. Terima kasih Dr. Alvin. Ini Dr. Alvin, Dr. Grace nggak ada ya. Tadi mau tanya Dr. Grace, tentang. ada sih Dr. Grace, ada ikut sementara dengan Islam ini. Oke. Ada ini. Ya, nanti kita mau bahas tentang kesaksiannya Saudara Daniel dan Pak Gasing itu ya. Yang saya bingungnya itu Ibu Gasing bisa barengan sama-sama, tapi dia ternyata hasilnya negatif. Waktu yang awalnya dia dinyatakan positif, begitu di Rumah Sakit Advent Bandung negatif. Nah ini saya mau tanya sebetulnya nih sama Dr. Grace kalau ada. Dan ya, Dr. Alvin bisa juga tambahkan. Boleh, nanti saya panggil sebentar. Iya, sambil kita tunggu Dr. Grace, buat semua yang ada di Zoom meeting ini, boleh menuliskan nama-nama yang mau didoakan di chat room, nanti Pendeta Samuel Simorangkir akan berdoa untuk nama-nama tersebut. Jadi kalau ada nama-nama juga pasien-pasien di Rumah Sakit Advent Bandung yang mau didoakan, boleh ditulis, tolong tulis di chat room. Iya. Ini ini ada tadi Ibu Peggy, ini Dr. Grace mungkin. Iya, mana Dr. Grace? Sebentar, ada ikut yang dari Adventist Muslim Ministry. Iya, Dr. Grace, aduh repot ya sana sini, Zoom-nya sana sini nih ya. Ya gimana Bu, maaf soalnya lagi ada AML training. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya tadi ada kesaksian dari suami istri Bapak Ibu Gasing. Mereka sebelum ke Rumah Sakit Advent Bandung mereka dites mungkin antigen ya atau apa, sebelumnya dua-duanya positif, terus mereka ke Rumah Sakit Advent Bandung setelah menjalankan pemeriksaan di UGD dan ternyata Ibu Debbie-nya hasilnya negatif, Pak Gasingnya positif. Sementara ya katakanlah kalau hasil dari waktu itu bukan PCR ya pastinya ya, mungkin di awal-awal tuh namanya apa ya, masih bulan Desember kan mereka ya. Nah mungkin saja kalau hasilnya itu bisa beda, tapi mereka kan jalan bareng di mobil bareng, tapi ternyata istrinya nggak kena. Gimana tuh Dokter Grace? Itu bisa ya terjadi seperti itu ya? Kalau lihat perjalanan penyakit dan kenapa kita dapat infeksi virus dan yang lain tidak, itu kan sangat terkait dengan daya tahan kita. Daya tahan tubuh ya? Iya, karena selain daya tahan tubuh yang menentukan kita terinfeksi atau tidak, yang kedua daya tahan tubuh juga menentukan kita kalau dapat infeksi ada gejala atau tidak. Jadi memang itu sangat terkait dengan hal itu. Nah, buat Bapak dan Ibu Gasing, siapa yang positif, siapa yang negatif? Bapak positif, Ibu. Bapak positif, Ibu negatif. Mereka tadinya bingung, nggak tahu siapa duluan, tapi hasilnya mereka periksa sebelum ke Rumah Sakit Advent Bandung, dua-duanya positif. Setelah ke rumah sakit, berapa hari dari mulai diperiksa sampai di rumah sakit berapa hari? Cuma beda 3 hari, 3-4 hari.
3-4 hari di Ya, rumah sakit kami periksanya hari keempat ke RSA. PCR atau? Waktu awalnya antigen. Itulah kami bawa ke RSA waktu itu. Lalu hari keempat kami ke RSA itu hasil swab PCR itu ya suami positif, saya negatif. Yang ada gejala siapa? Pak Gasing atau Ibu? Atau dua-dua nggak ada Pak gejala? Gasing. Oh, Pak Gasing memang ada Ya, gejala. awalnya dia gejala, tapi kami periksa dua-dua. Saya tidak rasa apa-apa dari awal emang. Tapi periksa dua-dua, hasilnya positif pertama. Itu dia. Oke. Kita tidak melihat pemeriksaan, maksudnya kita tidak mengetes ulang pemeriksaan antigennya, tapi dengan adanya riwayat pemeriksaan antigen positif, kemudian PCR-nya satu positif, satu negatif, itu bisa dijelaskan. Dua-dua kita anggap karena ada kontak erat, kita anggap dua-dua terpapar. Tetapi coba dilihat, kira-kira yang fit, apakah memang ibu lebih fit atau bapak? Kondisi tubuhnya ya waktu itu ya. Kondisi tubuh lebih, apakah biasanya itu kurang tidur, makan tidak teratur, stres. 3 hal itu yang sangat mempengaruhi. Memang sih suami dia nafsu makan memang sama sekali nggak mau. Kalau saya memang makan masih, cuma memang tidurnya terganggu karena urus suami, urus dia. Jadi itu aja yang terganggunya. Jadi saya pikir mungkin saya juga sudah positif benar-benar sampai rumah sakit. Oke. Kalau Ibu Gasing sempat ada keluhan nggak? Rasa nggak enak badan, kayak flu atau memang? Keluhannya sih tidak ada, tapi waktu hari ketiga itu sebelum ke RSA, memang saya waktu saya masak di dapur, saya bilang biasanya kalau saya masak kok ciumnya bagus banget gitu, tapi ini jaraknya harus agak dekat baru cium gitu. Saya bilang, wah pasti ini sudah benar-benar positif nih. Nah, itu saya pikir dua-dua kami akan dirawat di Bandung. Oke, terima kasih. Kalau lihat riwayatnya, saya setuju kemungkinan dari hasil dua-dua kena. Tetapi ketika ke rumah sakit, kemungkinan ini faktor untuk pengambilan juga sangat perlu. Kalau virus yang ada di saluran pernafasan Ibu Gasing lebih kecil jumlahnya, maka kemungkinan, apalagi kalau misalnya orang yang nggak tahan nyeri ya, baru diputar-putar dia sudah tarik-tarik, dia bunda, itu kepalanya mundur-mundur ya, jadi nggak dapat ya. Jadi untuk terdeteksi dengan PCR itu minimal ada 10 kopi virus per sampel yang diperiksa. Jadi kalau terlalu sedikit itu bisa negatif. Itulah sebabnya kalau dokter curiga ini positif, kemudian pemeriksaan pertama negatif, dia akan ulang sekali lagi. Karena faktor-faktor pengambilan. Jadi kemungkinan lebih banyak virus di Pak Gasing karena memang daya tahannya lagi turun. Dan Ibu Gasing sudah melewati kan sempat ada gejala sedikit, tetapi kemudian dengan ada antigen yang positif dan ada gejala, kemudian dekat ada kontak, jadi kemungkinan besar boleh kita katakan bahwa memang sudah terinfeksi. Tetapi ketika diperiksa di PCR itu negatif, faktor-faktor tadi mempengaruhi. Mungkin kalau diperiksa sekali lagi bisa saja masih, atau bisa memang sudah negatif karena tubuh sudah mengatasi gitu. Daya tahan tubuh kita sudah merusak sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi akan negatif. Apalagi memang kalau ini sudah di hari akhir, sudah 10 hari atau lebih. Karena kalau dia positif, antigen positif itu pas lagi banyak-banyaknya. Kan udah 3 hari ya. Jadi kemungkinan itu sudah 1 minggu lebih. Jadi tambah 3 hari, ya 10 jurnal melaporkan virus itu paling banyak itu dalam 10 hari, maksudnya dia bisa bertahan dalam 10 hari di dalam sel tubuh kita. Jadi kembali lagi, kalau daya tahannya baik,
maka virus itu akan cepat diatasi oleh tubuh kita. Oke. Terima Mungkin kasih itu- Dokter Grace. Terima kasih Dokter Grace ya. Sama-sama. Ya maaf jadi- ya, jadi saya berdiri lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang untuk salah satu untuk mengatasi supaya virus COVID ini nggak tambah banyak, masing-masing kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat ya. Seperti tadi yang Dokter Grace bilang 3 hal. Saya catat ini, kurang tidur nggak boleh. Nah ini saya juga nih harus kurangin tidur nih Dokter Alvin. Tidurnya sekalat. Kemudian stres, nggak boleh stres. Ini walaupun stres positif tetap nggak boleh nih. Kan kadang-kadang seperti Dokter Grace tadi, wah stres mesti Zoom A, Zoom B gitu. Itu kan stres positif, tapi itu juga nggak boleh ya. Kemudian makan itu harus teratur dan makanannya harus yang berkualitas ya. Ini 3 hal ini bisa membuat antibodi kita menjadi bagus ya Dokter Alvin ya. Ya, bagus ya. Oke. Baik, kita sudah berbincang, sudah konsultasi dengan dokter, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Gasing sudah memberikan kesaksian. Untuk yang ini, saya mau panggilkan ini loh Dokter Alvin yang sudah divaksin. Oke, saya kemarin minta kesediaan dari Dokter Reynold sudah divaksin, kemudian Dokter Roy, tapi Dokter Roy dia lagi ada acara, nggak bisa. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Pak Joko nggak ada ya yang mau kesaksian yang vaksin? Dokter Malingkas ada? Dokter Malingkas ada. Iya, Dokter Malingkas boleh gabung. Dokter Alvin boleh di unmute? Iya. Iya. Ada Dokter Malingkas? Ada, saya lihat ada Dokter Malingkas di sini. Ada Dok, boleh gabung Dokter Malingkas? Mungkin saya nggak bisa ini Nggak pakai bisa buka. fotonya karena ada nggak buka fotonya, mungkin suara saja. Oh, Ada oke. gangguan. Gimana Dok hasilnya Dokter Malingkas waktu divaksin? Ya, jadi waktu itu tepatnya pada tanggal 14 Januari. Oh, Januari. Saya. Jokowi kan divaksin tanggal 13 Januari. Saya ikut-ikut jadi tanggal 14-nya. Waduh, langsung ya sehari setelah Jokowi ya. Dan kebetulan karena kita tenaga medis diprioritaskan, padahal saya belum lansia waktu itu, belum 60 tahun, tapi tenaga medis diprioritaskan, jadi saya dipanggil. Saya sudah mendaftar, dipanggil oleh Peduli Lindungi untuk mencari rumah sakit. Dan saya dapat di rumah sakit Advent, saya pilih rumah sakit Advent di sana, dan saya vaksin. Saya dapat divaksin, kemudian 14 hari kemudian saya juga divaksin lagi. Karena waktu bedanya 14 hari ya? Ya, bukan 28 hari. Tapi memang 14 sampai 28 hari masih baik juga ya untuk itu, untuk divaksin, untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Apa yang saya rasakan setelah divaksin? Vaksin pertama, pegel sedikit aja, habis itu hilang. Oh, nggak takut suntikan ya Dok? Enggak. Kita biasa suntik orang, jadi berani juga. Jadi nggak takut kan? Ya? Lalu cuma pegel aja? Hanya pegel aja, nggak ada rasa lain. Kemudian 14 hari kemudian divaksin lagi. Agak sedikit lebih pegel daripada yang pertama, agak sedikit lebih lama pegelnya, tapi hilang juga dalam beberapa jam ya. Hilang juga dalam beberapa jam. Tidak ada efek samping seperti mengantuk katanya, jadi ingin makan, atau jadi ingin yang lain-lain. Hanya itulah yang efek yang saya rasakan. Tidak ada demam dan lain-lain. Jadi jangan takut teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan takut divaksin. Jangan takut divaksin ya. Ya, karena itu akan sangat membantu untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Ya, antibodi kita akan naik dengan baik kalau kita divaksin, sehingga kita paling sedikit kita kebal terhadap sakit ini, ataupun kalaupun nanti kena katanya hanya ringan sekali kenanya. Jadi marilah kita divaksin ya, marilah kita divaksin karena itu sangat-sangat membantu untuk kita ya. Iya, jangan mungkin takut. Itu ya, jangan takut. Efek sampingnya sedikit sekali ya, walaupun kita bilang yang ringan-ringan, tapi itu gampang sekali diatasi dengan kita punya daya tahan tubuh yang baik ya. Oke. Ini Dokter Alvin, saya mau bikin pengakuan nih. Saya sudah divaksin. Akhirnya.
Yang pertama, Ibu Yang pertama, baru yang pertama. Makanya saya mau tanya nih, Dokter Alvin atau Dokter Reynold. Karena setelah divaksin, saya vaksin kedua nanti 28 hari. Jadi apa bedanya yang 14 hari sama 28 hari? Ya, untuk biasanya jarak untuk yang vaksin masih, yang pertama dengan yang kedua itu, yang beda 14 hari sama 28 hari itu apa bedanya? yang dilakukan untuk yang 14 hari itu yang di bawah 60 tahun. Ya, di bawah 60 tahun, dan itu 14 hari. Kalau di atas 60 tahun mereka bagi untuk jadi 28 hari. Oh, begitu. Jadi usia yang 28 hari itu pada usia-usia yang sudah di atas 60 tahun. Oh, bukan terbalik ya? Yang kalau lebih muda, lebih jaraknya lebih dekat. Cuma beda 14 hari dia sudah divaksin lagi yang kedua. Tapi kalau yang sudah lanjut, dia sampai 28 hari. Oh ya, ketahuan deh saya berarti usianya sudah lanjut. Tapi mantap, Ibu. Berarti lebih muda Dokter Reynold dari saya ya. Jadi gini juga, Ibu Peggy. Ya. Ya memang kalau kita lihat dia punya grafik dari vaksinasi itu, ya saya nggak bisa tunjukkan grafiknya di sini. Ada grafik dari vaksinasi itu. Pada waktu kita divaksin dia akan naik. Dia akan naik, kita punya antibodi mulai naik, ya. Antibodi kita mulai naik, pas dia akan puncaknya di 14 hari, kemudian mulai turun sampai ke 28 hari. Ya, dikatakan di situ kalau 14 hari kita vaksin juga boleh, tapi 14 sampai 28 hari bisa juga 3 minggu, tapi program pemerintah sekarang 28 hari. Itu pas kita divaksin di situ antibodi kita akan melonjak naik tinggi sekali. Nah, jadi waktu itu kenapa waktu itu diberikan 14 hari? Karena nakes itu sibuk, ya. Kemudian dipercepat itu. Dan penelitian untuk 28 hari setelah divaksin belum ada, karena itu baru hari-hari pertama kita divaksin kan. Belum ada 28 hari. Dan belakangan ini dilihat setelah, kalau kita divaksin setelah 28 hari, hasilnya jauh lebih baik daripada yang 14 hari sebenarnya. Oh gitu. Jauh lebih baik. Jadi antibodinya jauh lebih tinggi. Itu menurut penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu sekarang semua 28 hari dilakukannya. Setelah vaksin pertama. Itu dari penelitian yang kita dapat. Oh, nah mau tanya nih Dok, lanjut. Setelah orang divaksin sekali pertama dan kedua itu ada yang bilang jangan kemana-mana dulu setelah divaksin untuk 10 hari. Apa benar tuh? Iya, jadi karena antibodinya belum naik, ya kita harus tetap hati-hati. Lakukanlah dengan protokol kesehatan. Karena dengan protokol kesehatan itu akan menghindari kita untuk terkena virusnya, ya. Jadi bukan dibilang jangan kemana-mana, tapi berhati-hatilah. Kalau bisa memang di rumah saja dulu. Kalau bisa ya di rumah saja dulu. Karena walaupun sudah divaksin kita bukan Superman. Tidak ada antibodi belum naik itu antibodinya. Antibodi menurut penelitian 28 hari setelah vaksin kedua itu baru efektif dia punya daya tahan tubuh kita. 28 hari setelah vaksin kedua, bayangkan vaksin pertama kemudian 28 hari, vaksin kedua 28 hari lagi, jadi 2 bulan. 2 bulan ya sejak vaksin pertama itu kita baru punya antibodi lebih baik gitu ya, udah lebih baik, kita punya antibodi lebih tinggi. Jadi kita tetap harus hati-hati. Walaupun kita sudah divaksin, sudah pun 2 bulan, sudah pun 3 bulan, tetap pakai dulu masker. Tetap juga jaga kesehatan, prokes kita ya, protokol kesehatan harus kita lanjutkan terus. Karena itu sangat penting ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Nah, setelah vaksin pertama, kedua, apakah ada nanti vaksin lagi? Karena katanya ini cuma dengar-dengar aja, itu hanya bertahan 3 bulan vaksinnya. Jadi harus vaksin lagi. Gimana nih? Apa Dokter Reynold, Dokter Alvin? Terserah. Itu yang mereka teliti, karena orang-orang penyintas COVID itu 3 bulan kemudian turun dia punya antibodi. Kan dia sudah tunggu antibodi penyintas COVID ini. 3 bulan kemudian turun, itu sebabnya penyintas COVID ini baru bisa divaksin setelah 3 bulan. Antibodinya turun. Nah, penelitian itu katanya 3 bulan mungkin akan turun. Nah, itu masih dalam penelitian. Masih ya, dalam kita akan lihat nanti ya. Kalau memang perlu booster, mungkin akan
diumumkan oleh Menkes untuk diberikan booster bagi yang sudah divaksin. Ya. Oke. Oh, seperti itu ya. Karena kan sekarang nih yang bikin takut desas-desus sudah 2 kali divaksin ternyata terpapar COVID gitu kan. Ada beberapa yang begitu. Namun kita lihat yang jadi misalnya 1.000 orang divaksin, yang terpapar lagi setelah divaksin itu mungkin ada 5 orang, tapi dibesar-besarinnya 5 orang. Menurut saya itu kurang fair ya. Tapi pada umumnya kan enggak ya, enggak kena lagi ya. Iya, memang kita tetaplah harus hati-hati ya. Gunakan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Tidak ada orang yang Superman dan vaksin itu tidak 100%. Jadi kalau kita kena yang tidak efektifnya itu ya hati-hati, tetap hati-hati. Oke. Tetap hati-hati ya. Jadi setuju ya Dokter Alvin ya, tetap hati-hati walaupun sudah divaksin ya. Harus ya. Harus ya. Manapun ini. Bukan berarti kalau sudah divaksin sudah bebas seperti yang lalu kan ada orang pertama kali waktu saya sudah divaksin, sudah kumpul-kumpul orang banyak-banyak itu nggak boleh. Tetap protokol kesehatan kita tetap jaga. Iya, makanya kita hidup dalam masa periode yang adaptasi kebiasaan baru. Ya, berarti itu yang kita lakukan sekarang. Ya, oke. Kita akan terima kasih Dr. Reynold dan terima kasih Dr. Alvin untuk dan Dr. Ya, tadi ini ada satu pertanyaan nih, tapi kita sudah tutup nih. Ibu Debbie boleh tuliskan pertanyaannya tentang vaksin, nanti selesai doa nanti renungan tutup sabat nanti boleh dijawab ya. Baik, kita akan tiba pada acara renungan tutup sabat oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Pendeta, selamat sore, selamat sabat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Simorangkir, dan setelah itu Pendeta langsung doa tutup dan doa berkat, dan doakan nama-nama yang ada di chat yang untuk didoakan. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk renungan tutup sabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Silakan Pendeta. Baik, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran jelas. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang baik, sungguh satu kesempatan yang indah di penghujung sabat kudus Tuhan telah menghimpunkan kami dengan umat-umat Tuhan yang telah Tuhan berkati melalui pertemuan Zoom Rumah Sakit Advent Indonesia Bandung yang mana disponsori, dikoordinir oleh Ibu Peggy. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Roh Kristus melalui lidah dan bibir hamba-Mu, dan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami semua yang mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, renungan kita pada sore hari ini, kita ambil dari Roma 8 ayat 28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur karena sore hari ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang diberkati Tuhan mengalami kesulitan, sakit penyakit oleh karena COVID-19, dan Tuhan menggunakan Rumah Sakit Advent Bandung ya, yang sudah semakin maju dan baik untuk dapat memberikan pemeriksaan, tindakan, dan kesembuhan. Ya. Nah, kita percaya sebagai umat Tuhan bahwasanya tidak ada satupun di muka bumi ini terjadi begitu saja. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Bukan Tuhan yang buat, tapi Dia tetap ada dan hadir. Nah, dalam petang sore sabat ini, kita mau lihat bahwasanya peristiwa COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Sudah pasti kita akan ingat bahwasanya manusia mengingat apa yang sudah Tuhan firmankan. Ini semua tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah digenapi atau tergenapi, ya. Peristiwa apapun yang terjadi itu menuju kepada satu zaman akhir
yang mana Yesus akan datang segera. Haleluya, ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwasanya Pak Gasing, Pak Sitompul memiliki kelemahan kenapa terjadi penyakit. Jangan lupa, soal penyakit atau apa, semua bisa saja terjadi. Yesus sendiri pun adalah Tuhan kita ketika di dunia ini mengalami penderitaan. Ya. Nah, saya menemukan ini gambar yang sepertinya menyindir, tapi cukup baik ya untuk kita renungkan. Dikatakan di sini ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, tapi cita-cita pengen masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam ya. Ya, kita bersyukur kita sebagai umat ya yang sisa, kita punya kenalan dengan orang dalam, punya Yesus. Yesus sudah beritahu kepada kita menjelang kedatangannya yang kedua kali di zaman akhir ya, di akhir zaman nanti, bahwasanya akan ada peristiwa-peristiwa ya, dan semuanya itu mengarah kepada untuk masuk surga. Hanya saja ada orang pengen surga, dia tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak memberi ya. Lalu terjadilah peristiwa ya, memang sudah dinubuatkan, walaupun bukan Tuhan yang buat. Itu membuat kebaikan buat kita semua ya. Yang tadinya jarang ke gereja akhirnya makin rajin ke gereja, jarang berdoa makin rajin berdoa, dan jarang memberi semakin rajin memberi ya. Kenapa? Karena memang untuk kebaikan. Tuhan mau semua kita melihat dan menerima kasih Tuhan. Jadi peristiwa yang barusan terjadi COVID-19 sekarang ya, mengingatkan kepada kita itu sudah dinubuatkan dan itu tergenapi ya. Gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan ya. Saya saat ini sedang berada di Surabaya. Tadi siang, waduh, ada gempa dari laut ya, dari Malang, waduh, kita bisa lihat videonya ya, gimana barang-barang di Indomaret berjatuhan. Ini semua sudah dinubuatkan, dan Tuhan punya janji ya, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan boleh hidup. Semua boleh terjadi, tapi Tuhan akan tetap jaga dan pelihara umatnya. Kalaupun ada yang terjadi ya, ibu saya meninggal tahun lalu, persis ada masa COVID ini ya. Bagi umat Tuhan ya, itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Kenapa? Bagi umat Tuhan, mati itu adalah tidur. Kenapa? Karena ketika Yesus datang kedua kali, ibu saya bangun, dia terbangun seolah-olah tidur benaran. Ya, bangun yang dia dengar adalah suara Tuhan Yesus yang memanggil. Tetapi mereka yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Yesus, ya, maka sudah pasti mati, ya mati selamanya. Ya. Dan kalaupun dibangunkan bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi peristiwa yang sedang terjadi saat ini itu adalah diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita semakin percaya Yesus akan datang segera. Nah, untuk itu mari kita kerjakan keselamatan kita. Ya, selamat dari COVID, selamat dari masalah-masalah yang terjadi di zaman akhir, teristimewa ya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang jadi pertanyaan, emang ada usaha kita untuk selamat? Apakah kita punya kredit untuk melakukannya? Nah, mari kita lihat nasihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa? Ini kata kuncinya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku, haleluya. Rupanya kerinduan untuk selamat itu datangnya dari siapa? Pekerjaan Tuhan, ya. Dan untuk mempertahankan
keselamatan pun datang dari Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada kredit kita di sini. Tuhan mau kita selamat, dia curahkan itu di hati kita, dan Tuhan mau kita menyerahkan diri kepada. Jadi intinya hanya satu, ya, untuk kita renungkan dalam masuki minggu pekerjaan ini. Ya. Sebelum kita memang harus ke surga, saya sangat nikmati lagu-lagu yang dinyanyikan oleh tim rumah sakit. Kita harus ke surga. Ya. Pertama, kita harus mati, izinkan Yesus yang hidup dalam diri kita. Kedua, kita harus memandang Yesus. Ketiga, kita harus tinggal di dalam Yesus. Semuanya ini kemauan yang datangnya daripada Yesus. Lalu keempat, praktekkan dan ikutlah terlibat dalam program gereja kita sedunia. I will go. Ya, ini adalah pengalaman Yesaya yang ditanya Tuhan, siapa yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Itu bukan saya, I-nya itu bukan saya, sama saya seperti Yesaya. I-nya itu adalah Yesaya yang sudah bertemu dengan Tuhan, sudah melihat kerup Tuhan, dan dia katakan, ini aku, utuslah aku. Jadi dengan kata lain, kerinduan untuk bersaksi, menginjil, ya, itu datangnya dari Yesus yang sudah hidup di dalam diri kita. Ya. Dan jangan lupa, tetaplah kita bersemangat dalam pekerjaan. Kenapa? Karena Yesus katakan dalam buku Nubuat Last Day Events, ya, Kristus menyatakan bahwa ketika dia datang, dia harapkan beberapa orang yang menunggunya akan terlibat dalam transaksi bisnis. Beberapa akan menabur di ladang, yang lain menuai dan mengumpulkan hasil panen. Dan yang lainnya mengelilingi di penggilingan. Bukan kehendak Tuhan bahwa orang-orang pilihannya akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab hidup dan menyerahkan diri mereka pada kontemplasi kosong hidup dalam mimpi. Memang Yesus akan datang. Zamannya sekarang, tidak lama lagi, saudaraku. Tapi Tuhan mau agar kita tetap bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Rumah Sakit Advent Bandung, ya, dengan kepemimpinan baru dari Dr. Rantung, tetap membuat rencana kerja dan melakukan hal-hal yang baik, ya, menjadi mercusuar, garam dan terang, ya, akan banyak masalah-masalah sampal, ya, dapat hikmat jadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau agar saudara dan saya melihat semua peristiwa membuat kita bersedia Yesus seolah-olah datang hari ini, tapi bekerja sebagaimana Yesus masih lama lagi datang. Ya. Kita jangan menyerahkan hidup dalam mimpi religius. Ya, kita harus ke country living atau apa. Oh, saudaraku, tidak. Ya. Tuhan mau saudara dan saya bersaksi. Kenapa? Karena untuk masuk surga, ya, tulisannya White katakan, untuk masuk surga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam. Nah, perhatikan itu, ya. Untuk masuk surga harus ada Yesus di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan dan membawa surga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Nah, ini dia, ya. Ada orang bilang, oh ya, kalau mau masuk surga karakter kita harus berubah. Oh, bukan berubah oleh kuasamu, tapi berubah oleh karena Tuhan yang ada di dalam dirimu, ya, mengubahkan karakter. Ya. To enter heaven, a man must have Christ formed within, the hope of glory. Ya. And take heaven with him. The Lord Jesus alone can be confession and change the character. Berikut, ingat, dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat mengatur jiwanya. Tetapi melalui Kristus, dia bisa mendapatkan pengadilan terhadap diri. Saudaraku, peristiwa COVID-19, tandanya kegelapan nubuatan, tandanya saudara dan saya harus masuk surga, tandanya saudara dan saya harus memiliki Yesus Kristus di dalam diri kita. Ya. Nah, yang terakhir, jika kita memiliki Roh Kristus di dalam hati kita,
kita akan memiliki beban bagi jiwa-jiwa yang binasa di sekitar kita, seperti yang dimiliki Paulus. Haleluya. Tandanya Yesus ada dalam diri kita, kita memiliki kerinduan untuk keselamatan manusia. Nah, ini benar ya. Seandainya kita salah atau gagal fokus, gagal paham, pengen surga. Padahal Yesus sendiri belum ada rencana mau bawa kita surga. Dia masih sibuk di pelayanan di bilik Maha Suci untuk mengerjakan keselamatan manusia. Nah, saudaraku, orang yang memiliki Yesus memiliki selera dan kerinduan Yesus. Menyelamatkan banyak orang, dan kita pun menyelamatkan banyak orang. Sakit COVID, jangan hanya orientasi kepada kita, bersyukur dan berterima kasih. Tapi kita izinkan Yesus hidup dalam diri kita menginjil dan bersaksi. Kita harus ke surga dengan memiliki Yesus. Apapun bisa terjadi di masa depan, sesuai dengan apa yang dibuatkan. Tapi ingatlah, janji Yesus, dia menyertai kita. Dan ingatlah, matikan diri kita, izinkan Yesus hidup dalam diri kita. Sehingga Yesuslah yang akan mengubah tabiat karakter kita. Dan Yesuslah yang akan menolong kita untuk mau bersaksi bagi dia dan menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan memberkati kita. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bisa langsung doa, Pendeta? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami sudah menikmati 24 jam Sabat Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung Sabat Kudus ini kami kembali menikmati berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya melalui hamba-Mu, Daniel Sitompul dan keluarga Gassi. Dan Tuhan telah jawab doa mereka. Telah sembuhkan mereka dari penyakit yang tertimpa oleh COVID-19. Kami bersyukur karena Tuhan juga menggunakan rumah sakit Advent Bandung sebagai saluran berkat bagi kesembuhan banyak orang. Ya Bapa, saat ini dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan yang kudus mengurapi dan memberkati baik hamba pada Setompul sama keluarga Gassi dengan kesehatan yang semakin sempurna sehingga mereka semakin banyak bersaksi dan rindu untuk menyelamatkan banyak jiwa, memperkenalkan Yesus, sebab Yesus hidup di dalam diri mereka. Bapa, saat ini kami mendoakan akan keluarga Nelson Tobing, istri dan anak, dan juga Ibu Naomi Sitorus yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Sebagaimana Yesus menyembuhkan di hari Sabat, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk Mama Widiawati yang umurnya 84 sakit-sakitan, agar diberikan kekuatan dan kesembuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengizinkan untuk dia sembuh, perpanjang umurnya, dan gunakan tadi untuk bersaksi. Bapa di surga, Bapa yang baik, ada banyak yang mungkin yang belum sempat disampaikan. Berkati Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sudah disuntik dengan vaksin, biarlah kesembuhan membuat semakin sempurna. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Baptis kami dengan Roh Kudus, sehingga bukan kami lagi yang hidup, Yesus yang hidup dalam diri kami. Dan pakailah kami untuk bersaksi di sepanjang minggu bekerja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan tutup Sabat yang begitu baik. Kiranya ini boleh menguatkan iman kita untuk tetap setia pada Tuhan. Kita harus ke surga ya, Pendeta. Terima kasih Pendeta Samuel Simorangkir. Dan kita akan mendengarkan kata-kata bahagia dari Dr. Alvin Rantung. Silakan Dok. Baik, Shalom. Selamat minggu bekerja. Ya, terima kasih Bu Peggy yang selalu menjadi motor kita dari setiap Sabat sore dalam kegiatan ini dan memberikan berkat. Terima kasih kepada semua yang sudah membawakan bagian, Bapak Sitompul tadi ya, kemudian keluarga Gasing yang sudah memberikan sambutannya, kepada Dr. Renold, begitu juga dengan kepada teman dokter yang lain, dan pada Pendeta Simorangkir
yang sudah membagikan ini dan kepada semua yang sudah ambil bagian bersama-sama. Saya percaya kehadiran saudara memberikan kepada kita semua berkat jaminan bahwa kita membagi pengalaman satu dengan yang lain akan menolong kita akan mengerti dan kita terikat dalam satu keluarga besar, ya. Amin. Keluarga anak-anak Allah yang disiapkan bagi kerajaan surga. Sebagaimana Ibu Peggy sekarang sudah berani untuk vaksin, untuk yang berkali-kali selama beberapa bulan, tapi sekarang bersyukur pengakuan yang sangat besar, kesaksian yang besar Ibu Peggy yang kami sudah saksikan juga bersama-sama. Oleh karena itu, ini akan menjadi berkat bagi kita, karena vaksinasi yang kita alami akan juga menolong orang lain untuk supaya tidak tertular dari kita bila mana kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Ibu Peggy dan semuanya. Selamat minggu bekerja. Iya, terima kasih Dr. Alvin. Terima kasih juga untuk sahabat saya Nofri Langitan ya. Dan pertanyaan dari keluarga Gasing untuk vaksin boleh disimpan untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih semua. Boleh buka mic-nya dan ucapkan selamat minggu bekerja. Sampai ketemu lagi sahabat depan, selamat sore. Pak Joko, terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih semuanya. Keluarga Gasing, terima kasih. Dr. Alvin. Dr. Alvin, thank you. Terima kasih. Bu Eti, terima kasih ya. Dr. Reno, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, keluarga Rain Tama, terima kasih sudah bergabung. Nofri Langitan, terima kasih doa buka. Brother Nofri, Terima kasih. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Winnie, makasih ya Win. Terima kasih. Ilmisha, makasih sudah gabung. Oke. Ya, Ibu Winnie Pesik, Makasih Peggy. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Eva, Reta, Biderman, Pasari, terima kasih. Bapak Rosi, betul. Ya. Oke.